Halo, perkenalkan nama saya Afi Beremil Varian dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto dan partner saya Aten Maulidi Siwi Agung dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Kami dari Teknik S1 Teknik Elektro akan menjelaskan dan mempraktikkan 8 kali 1 atau 8 bit secara multiplexer. Oke, langsung saja ke prakteknya. Kita menggunakan software Logism. Mari langsung. Oke. Halo teman-teman, nama saya Afi Ramil Varian dan partner saya Aten Maulidi Siwi Agung. Dan di sini saya Afi Ramil Varian akan membuat suatu rangkaian 8 kali 1 atau biasa disebut 8 bit multiplexer di software Logism. Oke. Langkah pertamanya adalah pastikan kalian buka software Logism yang Evolution ya. Langsung saja kita pasang awal-awal adalah proses pinnya. Proses pin ini adalah yang berfungsi untuk memasukkan input. Oke, kita pasang 3. Ya, di sini dan di sini. Oh ya, pastikan kalian blok, lalu atur facingnya yaitu ke short ya. Kenapa ke short? Supaya ini bisa ke bawah sambungannya. Oke. Mari kita siapkan juga gerbang gate-nya. Taruh di sini. Kita atur short dan ini kita atur di short juga. Dan ini short juga. Baik. Oke, kita atur, kasih jarak juga ke bawah ya. Kasih juga ke jarak ke bawah supaya tidak berantakan juga. Oke. Langkah selanjutnya yaitu sambungkan kabelnya alias sirkuitnya ke bawah dulu yang panjang ya, karena kita membuat 8 bit. Oke. Tiga-tiganya harus diukur panjangnya supaya cukup. Kita geser aja ini 2 garis lah ya, 2 garis. Oke. Yang lainnya kita geser lagi ini. Ya, 2 garis. Jadi kita jadikan white. Ini pastikan kita jadikan white semua. Lalu kita pasangkan gerbang gate 3. Ada 8. Karena kita menggunakan 8 kali 1 ya. Pastikan semuanya sudah dibuat ke white. Ke narrow, mohon maaf. Ke narrow. Terus lalu kita masukkan inputnya ada 3. Kita buat 8. 2. Ke nomor inputnya ada 3. Ada dikasih jarak lagi. Kita jadikan 2 saja.
jaraknya 2 saja. Lanjut kita bikin lagi sebanyak 8. Taruh inputnya 3 ya, dan lagi seperti ini terus. Oke, jaraknya 2 sudah 5 kurang 3. Nanti saya jelaskan mengapa seperti ini dan mengapa inputnya 3. Nanti akan saya jelaskan juga. 2, 3, 4, 5, 6, 7 kurang 1 lagi dan 8. Ya. Lalu sambungkan garis atau ininya kabelnya itu ke bawah. Oke, dijajarkan semua garisnya. Kenapa ini merah? Karena ini merah ini tidak tersambung oleh apapun. Jadi mari kita sambungkan semuanya. Oke, ya, jadi warna hijau itu yang berarti tandanya connect. Semuanya. Dan gerbang gate-nya juga kita harus sambungkan ke seperti ini, ke kabel-kabel dari gerbang gate-nya, not gate-nya. Oke, gerbang not sini nampaknya kurang ke bawah sedikit ya, saya betulkan lagi bawah. Oke, oke. Oh iya, saya lupa menghubungkan hijau semua. Lalu ini ke sini, salah saya. Nah, ini dihapus saja karena tidak nyambung ya gitu ya. Pokoknya harus hijau, itu menandakan menyambung. Nah, seperti ini contohnya. Lanjut ke berikutnya. Ini ke sini, ini ke sini. Bawah yang ketiga ke apapun yang kalian sambungkan. Intinya ini harus disambungkan ke gerbang not gitu. Dan ke sini. Ini adalah proses input yang akan dimasukkan ke dalam ini apa namanya, proses inputnya. Karena ini kita harus mengikuti ini kan, karena kita membuatnya itu kan ada 3 gerbang, ada 3 inputan gitu. Kita lanjut lagi ya. Oke, siap. Nah, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, lanjut lagi seperti ini, seperti ini, dan seperti ini.
Oke teman-teman, nah cukup. Setelah itu kita lurusin aja biar rapih. Oh maaf, maaf. Biar rapi. Tuh dihapus dulu ya. Kita hubungkan ke sini. Sebenarnya itu sama aja kayak ini, ibaratnya itu gabung gitu. Kita lalu buat gerbang gate di sini. Kita buat gerbang gate, dibikin narrow, wide ya. Terus data bitnya itu ada 8, karena di sini ada 8 semua kan. Setelah itu kita hubungkan semuanya. Setelah itu kita hubungkan ke dalam ini semua. Gerbang gate-nya itu ke gerbang OR. Tuh ya. Kita sambung. Nah, sambung lagi. Nah, sambung. Cakep. Nah, kita terus bikin panjang lagi. Nah ya, ini ya, lalu sambungkan yang terakhir. Tidak pas ya. Itu. Setelah itu kita berikan gerbang yang terakhir adalah berikan masukan atau outputnya di sini ya, outputnya. Oke, sambungkan saja. Nah, ini terlihat seperti ini. Kita praktekkan ke dalam bodinya yang sudah kita buat. Oke, kita lihat yang rangkaian tadinya. Kita bikin setengah window saja supaya bisa disaksikan. Kita cocokkan, kita kecilkan dulu. Misalnya kita 001 maka keluarannya berapa? Keluarannya tetap 1. Jika kita mencoba 010 maka keluarannya 0. Lalu 011 keluarannya 0. 100 keluarnya 0. 101 tetap 0. 110 0 dan 111 yang terakhir tetap 0 gitu. Cukup sekian dari saya, dilanjut lagi oleh teman saya yang bernama Aten. Terima kasih telah menyaksikan saya membuat rangkaian lukisan ini, walaupun
putus-putus atau tidak jelas. Terima kasih. Selamat sore. Ya, sebelum saya menjelaskan cara kerja dari multiplexer 8 bit, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian multiplexer. Nah, multiplexer adalah rangkaian logika kombinasional yang dirancang khusus untuk mengalihkan salah satu dari beberapa jalur input ke satu jalur output. Jalur input yang terpilih menentukan input mana yang akan terhubung ke output. Nah, multiplexer akan memilih input yang akan diteruskan ke output, dan pemilihan input mana yang akan diteruskan akan ditentukan oleh sinyal kendali atau biasa disebut dengan select. Nah, atau lebih sederhananya, multiplexer dapat diartikan dari input banyak kemudian outputnya hanya satu. Oke, di sini ada rangkaiannya. Pertama saya akan menjelaskan gerbang ini. Ini adalah gerbang NOT ya. Nah, gerbang NOT atau juga bisa disebut dengan pembalik, memiliki fungsi membalik logika tegangan inputnya pada outputnya. Sebuah inverter atau pembalik adalah gerbang dengan satu sinyal masukan dan satu sinyal keluaran, di mana keadaan keluarannya selalu berlawanan dengan keadaan masukan. Ya, setelah itu ini ada gerbang N. Gerbang N akan menghasilkan keluaran logika 1. Kalau semua masukan bernilai logika 1 dan akan menghasilkan keluaran logika 0. Kalau salah satu dari masukan input bernilai logika 0. Dan yang terakhir ini ada gerbang OR. Gerbang OR memerlukan 2 atau lebih masukan input buat menghasilkan satu keluaran. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran logika 1 kalau salah satu dari masukan input bernilai logika 1, dan kalau ingin menghasilkan keluaran logika 0, maka semua masukan harus bernilai logika 0. Begitu. Nah, di sini juga ada tabel kebenarannya. Nah, ini saya akan menjelaskan S2, S1, S0 itu apa. Nah, S2, S10 itu ialah sinyal kendalinya atau biasa disebut dengan select. Nah, di sini ada sinyal input. Sinyal input itu ditentukan oleh sinyal kendali ini ya, gitu. Seperti contohnya yang ini baris pertama ini 0 0 0. Nah, dia akan menghasilkan sinyal input I0 yang akan diteruskan dan akan menghasilkan outputnya gitu. Setelah itu ini ada di S2 0, S1 0, S01, dia akan menghasilkan sinyal input I1 gitu, dan seterusnya. Nah, dari ini semua akan menghasilkan output hanya satu begitu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya cukupkan. Terima kasih.